Ibu, andai kata kita diberikan oleh Allah rezeki, lalu kita berbagi dengan sesama kita selamatkan orang lain dari kesulitan hidupnya, kita bantu saudara kita keluar dari keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya, ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Berbagi, tumbuhkan solidaritas, tumbuhkan sikap di mana kita saling bantu-membantu dan saling menolong. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan inilah yang diikuti oleh para sahabat. Jangan kita menjadi orang yang individualis saja, tapi bagaimana kita berbagi dengan sesama. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur tamu Allah dan hamba Allah yang insyaallah kita dimuliakannya. Pada Allah kita bersyukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, termasuk kita hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini yang ingin kita sampaikan adalah konsep sebuah kebahagiaan yang kita dambakan. Bapak Ibu, kadang kita berpikir, bahkan merenung, apa yang kita renungkan, sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup dan kehidupan ini. Setiap hari kita beraktivitas, melaksanakan tugas dan keseharian kita. Pagi kita bangun, yang kita awali dengan sholat, kemudian kita beraktivitas, bekerja, berbuat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Malam nanti kita tidur, besok bangun pagi. Begitulah rutinitas kita setiap saat, setiap waktu. Apa sebenarnya yang kita cari dan kita harapkan dalam hidup dan kehidupan ini? Bapak Ibu, kalau ditanya kepada masing-masing kita, akan banyak jawaban dengan versi yang berbeda-beda, tergantung suasana hati mereka ketika itu. Tapi dari sekian banyak jawaban yang barangkali akan muncul dari pertanyaan itu, maka ada dua hal sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini, tidak lebih dari itu. Yang pertama,
Yang kita cari dalam hidup itu adalah kesenangan. Bukankah kita yang bekerja, peras keringat banting tulang, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, siang malam, mencari uang, mencari rezeki yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk senang. Orang berburu jabatan, pangkat, profesi dan segala macam yang dia inginkan, kesenangan. Sehingga ada orang berkata, sianu yola sanang bana gini. Bahasa nang sagaluado. Bah istilah orang punya kepribadian. Rumah pribadi, oto pribadi, perusahaan pribadi, punya mall pribadi, kalau bisa punya kampus pribadi, atau mungkin bisa punya pesawat pribadi. Ini yang dia inginkan. Senang sang akan tak bisa dapat anio bisa di Bali. Kenapa? Karena punya uang, senang dia. Lalu yang kedua yang kita cari itu adalah ketenangan. Banyak orang yang mendapatkan kesenangan dengan keberhasilan dunia, tapi dia tidak menemukan ketenangan. Piti banyak sagalo ado pangke tinggi, tapi jiwa merana. Batin tidak tenang, pikiran kadang-kadang kalut. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kondisi dia jauh dari ketenangan. Oleh karena itu, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kedua-duanya itu menyatu dalam diri kita. Kita memperoleh kesenangan sekaligus kita juga memperoleh ketenangan. Ini yang kita harapkan. Sekali lagi kita sampaikan, tidak semua orang yang senang mendapatkan ketenangan. Kalaulah bergabung menyatu kedua hal ini dalam diri kita, antara senang dan tenang, inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa tentu kebahagiaan seperti ini bisa membawa kepada kebahagiaan yang sesungguhnya kelak di hadapan Allah. Inilah yang kita minta setiap saat, setiap waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia, dan berikan pula kepada kami kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Jauhkan kami dari azab neraka. Setiap kali kita berdoa, doa ini hampir tidak pernah absen kita baca. Itulah harapan mushaf kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Profesor Dr. Kamarudin Hidayat, Guru Besar Syarif Hidayatullah, belum membagi kebahagiaan itu kepada 4. Ada 4 kebahagiaan kata beliau. Dan ini perlu untuk kita kejar dan kita upayakan. Dan kita berharap mudah-mudahan keempat kebahagiaan ini bisa membawa kepada kebahagiaan yang hakiki kelak. Yang pertama kata beliau adalah kebahagiaan individu. Kebahagiaan yang setiap kita punya dan berharap. Apa itu kebahagiaan individu? Kebahagiaan seputar keberhasilan dunia dengan segala macam aksesoris yang ada. Ini Allah tegaskan, kita dihiasi oleh itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, manusia itu dihiasi senang kepada lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, senang memiliki anak, senang kepada harta yang banyak berupa emas dan perak, senang kepada kendaraan-kendaraan yang bagus, kuda-kuda yang terlatih, senang memelihara binatang ternak, dan manusia itu senang untuk memiliki sawah ladang yang disebut juga investasi. Ini kebahagiaan individu. Tapi semuanya itu kata Allah mata'ul hayatid dunya. Kalau kita hanya sampai pada kebahagiaan individu ini, apa bedanya kita dengan makhluk yang lain kalau hanya kita berkutat pada kebahagiaan individu ini saja? Toh makhluk lain juga butuh. Dia makan, dia minum, dia punya pasangan dan segala macam. Maka kita sebagai manusia tentu tidak hanya butuh sekedar kebahagiaan individu itu, tapi kita perlu kebahagiaan yang kedua. Apa itu kebahagiaan yang kedua? Kebahagiaan spiritual, kebahagiaan rohani, ketentraman batin, ketenangan jiwa. Dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan kita tidak akan dapatkan itu. Tapi bagaimana mendapatkan ketentraman batin, kebahagiaan spiritual itu? Dengan banyak kita komunikasi dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah jiwa menjadi tenang, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, untuk mereka kebahagiaan dan sebaik-baik tempat kembali. Kita butuh kebahagiaan spiritual. Bagaimana kita senantiasa ingat dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dan kita sadar bahwa kita dalam pengawasan Allah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan sosial. Bagaimana kita bisa berbagi dengan sesama kita. Alangkah bahagianya kita Bapak, Ibu, andai kata kita diberikan oleh Allah rezeki, lalu kita berbagi dengan sesama kita. Kita selamatkan orang lain dari kesulitan hidupnya. Kita bantu saudara kita keluar dari keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Berbagi, tumbuhkan solidaritas, tumbuhkan sikap di mana kita saling bantu membantu dan saling menolong. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan inilah yang diikuti oleh para sahabat. Jangan kita menjadi orang yang individualis saja, tapi bagaimana kita berbagi dengan sesama kita. Lalu yang keempat, kebahagiaan yang diinginkan kata Profesor Kamarudin Hidayat adalah kebahagiaan intelektual. Bagaimana kita memiliki ilmu, bagaimana memiliki kecerdasan. Kalaulah kebahagiaan individu, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan sosial tadi diayomi, ditata oleh kebahagiaan intelektual, maka insya Allah kita tidak saja menemukan kesenangan, tapi kita menemukan ketenangan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan ini memang tidak gampang, memang tidak mudah. Carilah kebahagiaan individu dengan kerja keras, tanpa kenal lelah. Silakan lakukan, karena itu disuruh oleh Allah. Umat Islam toh memang tidak boleh juga miskin. Umat Islam ya harus bekerja, tidak boleh berpangku tangan, apalagi mengulurkan tangan untuk mengemis. Kita juga perlu kebahagiaan.
Spiritual kita, bagaimana hati kita tata dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini banyak orang yang keliru. Kenapa? Tidak bisa menata hati. Tidak ada di sana rasa hibah, tidak ada di sana rasa kasihan, tidak ada di sana rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang ada apa? Kebencian, iri, dengki. Nauzubillah kalau ini yang ada. Yang ketiga, bagaimana kita menyelamatkan saudara kita? Apakah kaum du'afa, saudara-saudara kita yang butuh bantuan? Yuk, ketika kita punya kemampuan, ketika kita bisa membantu saudara kita, yuk kita bantu mereka dengan kemampuan yang kita miliki, tentu dengan harapan mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Saya juga menyarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya yang punya kemampuan lebih, yang setiap tahun dia melakukan mungkin perjalanan umrah, padahal umrah yang kedua, bahkan haji kedua dan seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Tapi ada yang wajib, yang harus selamatkan apa? Selamatkan orang-orang yang susah, yang rumahnya tidak layak huni, yang tempat tinggal mereka tidak layak untuk mereka tinggali. Ketika hari hujan dia kedinginan dan berada dalam suasana di mana banjir. Ketika panas dia kepanasan, sempit. Mari kita bantu mereka dengan kemampuan kita, berdonasi. Kemudian yang keempat tadi, ya mari kita tambah pengetahuan kita asah akal kita asah potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita memiliki intelektual yang tinggi yang menghiasi berbagai kebahagiaan itu. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intelektual kita cerdas, spiritual kita cerdas. Itulah orang yang Allah sebut dengan ulul albab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya barangkali itu hal yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan jadi renungan kita bersama. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.